Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Pagi hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran belajar dari rumah (BDR) karena di saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita sudah menyelesaikan yaitu KD 3.2 ya. Nah, untuk kali ini anak-anak sekalian, kita akan menyelesaikan KD berikutnya yaitu KD 4.2 masih bab 1 teks berita. Kompetensi dasar untuk 4.2 teks berita adalah sebagai berikut, yaitu menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan, aspek lisan, misalnya lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Itu tadi anak sekalian untuk KD 4.2. Dari KD 4.2 itu kita akan tentukan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu sebagai berikut. Ya, setelah kegiatan pembelajaran dengan media daring pada KD ini, siswa atau anak sekalian dapat, kita tentukan ini ya, 4.2.1 yaitu menyusun teks berita berdasarkan langkah-langkah yang benar. Kemudian tujuan yang kedua 4.2.2 menyusun teks berita sesuai dengan struktur teks secara urut. Kemudian tujuan yang ketiga 4.2.3 yaitu menyusun teks berita dengan memperhatikan aspek kebahasaan dengan tepat. Ya tadi anak sekalian, 3 tujuan pembelajaran untuk KD 4.2. Kemudian kalau nanti kita sudah menyelesaikan pembelajaran KD 4.2, maka bentuk-bentuk penilaiannya atau tagihannya sebagai berikut. Penilaian untuk KD 4.2 adalah keterampilan menulis dan rasa tanggung jawab dalam menyusun atau menyajikan teks berita, dalam hal ini secara tertulis. Itu nanti tagihannya semacam itu anak sekalian. Jadi nanti anak sekalian dilatih untuk terampil dan dipraktekkan keterampilannya dalam menulis sebuah informasi atau berita dengan rasa tanggung jawab. Kita teruskan yang berikut. Dari tujuan tadi akan saya sampaikan beberapa materi yang bisa dipahami anak sekalian, bahwa berita itu merupakan keterangan atau laporan mengenai suatu peristiwa yang aktual. Aktual itu terbaru ya, terkini. Berita yang disampaikan melalui TV dan radio biasanya berupa berita lisan karena mengandalkan suara. TV bahkan suara dan gambar, audio visual. Kalau di radio itu hanya suara. Sedangkan berita yang disampaikan melalui media koran atau majalah berupa teks berita tertulis. Jadi beda ya. Kalau di koran itu tertulis, kalau di TV atau radio itu lisan, ucapan, suara ya. Ciri-ciri berita yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual dan informatif.
Berita yang disajikan tidak seluruhnya merupakan fakta. Nah, ini ya. Kadang-kadang beritanya berita yang dikarang-karang, ya. Tidak dasar fakta. Nah, oleh karena itu kalian tidak boleh begitu saja percaya. Kalian harus juga berpikir kritis. Artinya apa? Artinya tidak hanya membaca satu sumber berita saja, mencari bukti-bukti untuk kejelasan suatu berita. Jadi di cross check ya, di cross check dengan sumber-sumber berita yang lain. Karena sekarang ini banyak berita-berita yang hoax. Berita hoax itu berita yang kadang-kadang dapat dikatakan bohong ya, tidak berdasarkan peristiwa yang sesungguhnya, bahkan fiktif gitu ya. Oke, anak sekalian, yang berikutnya ini untuk kali ini ya, untuk saat ini kalian akan belajar menyajikan teks berita secara tertulis, tidak secara lisan tapi secara tertulis, berdasarkan peristiwa yang aktual, peristiwa yang terkini, peristiwa yang baru saja terjadi gitu ya. Aktual, jangan peristiwa yang kemarin basi diberitakan, itu namanya tidak aktual ya. Yang berikutnya adalah nah ini ya, dalam menulis teks berita yang baik maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Nah ini ya, supaya beritamu itu baik, beritamu itu disuka orang ya, maka kita harus memperhatikan beberapa hal yang membuat beritamu itu baik. Yang A misalnya ya, bahwa beritamu itu harus menggunakan langkah-langkah ya, menggunakan langkah dalam menyusun sebuah teks berita. Nah, setiap teks itu mempunyai langkah-langkah mestinya ya, teks apapun, entah itu teks observasi, teks deskripsi, teks prosedur, teks eksplanasi atau teks-teks yang lain, termasuk teks yang berita kali ini ya, harus mematuhi atau kita harus mengikuti langkah-langkah supaya teks berita kita itu baik urut ya. Nah, misalnya yang pertama menentukan topik atau peristiwanya. Karena ini berita maka yang kita tentukan adalah peristiwanya apa. Atau mungkin juga bisa juga topik sih ya. Tapi yang utama adalah peristiwa. Yang kedua menentukan tujuan menulis berita. Nah sekalian menulis berita itu tujuannya untuk apa? Ya, dituliskan dengan satu kalimat mungkin. Tujuan menulis berita adalah untuk menyampaikan informasi peristiwa yang terjadi di mana misalnya ya. Itu. Yang ketiga mencari narasumber atau sumber data. Nah, berita itu kan menyampaikan informasi ke orang lain, ke publik, maka harus dicari sumber datanya, narasumbernya. Kalau itu sebuah peristiwa menyangkut manusia ya. Narasumber, siapapun yang mengetahui peristiwanya bisa kita jadikan sebagai narasumber atau sumber data. Kemudian yang keempat menentukan kerangka karangan. Nah, dalam hal ini kerangka karangannya adalah kita harus melihat struktur teks berita. Kita kembali pada KD 3.2 yaitu struktur teks berita. Jadi ini langkah keempat itu kita tentukan kerangka karangan atau garis-garis besarnya harus sesuai dengan struktur teksnya yaitu teks berita. Yang kelima adalah mengembangkan kerangka struktur teks tersebut. Kita kembangkan bagian per bagian dari kepala berita, dari leadnya itu kita kembangkan ya, kemudian dari bodinya sampai ekornya, ekor berita kita kembangkan sesuai dengan isinya. Kemarin sudah kita pelajari pada KD 3.2. Setelah kita kembangkan menjadi yang ke-6, setelah jadi berita ya, nah sekalian, setelah berita itu selesai kita kasih judul ya atau headline yang menarik judulnya ya, yang bombastis. Demikian tadi anak sekalian untuk langkah pertama dalam menyusun sebuah teks berita. Kemudian yang kedua anak sekalian yaitu B, struktur teks atau sistematika. Ini sangat dibutuhkan, diperlukan dalam menyusun sebuah
teks, terutama ya semua teks ya. Ini teks berita pun juga punya struktur. Kita lihat bagaimana struktur teks yang sudah pernah kita pelajari kemarin pada KD 3.2. Struktur teks atau sistematika adalah langkah keempat dalam menyusun sebuah teks. Tadi sudah kita sampaikan ya. Nah, struktur teks berita sudah kita pelajari pada KD 3.2 sebagai berikut ya. Kalau kita akan menyusun sebuah teks, khususnya teks berita, maka harus mengikuti struktur teks berita tersebut, memahami apa isi yang harus dimuat pada setiap bagiannya. Kemudian struktur teks berita tersebut. Nah, lihat kembali pada pembelajaran KD 3.2. Yang berikutnya lagi, yang terakhir, yang C adalah ciri kebahasaan teks berita. Dalam menulis sebuah teks berita juga harus memperhatikan ciri atau kaidah kebahasaan seperti yang sudah juga kita pelajari pada KD 3.2 itu maksudnya ya, bukan 3.1 tapi 3.2, yaitu ciri atau kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kaidah kebahasaan untuk teks berita diantaranya adalah penggunaan keterangan atau kata keterangan, penggunaan kata verba pewarta ya. Kemudian menggunakan kata-kata baku, kemudian kalimatnya kalimat berupa kalimat fakta, dan ada juga sebagian yang opini. Demikian tadi anak sekalian, sedikit paparan dalam menulis atau menyajikan teks berita. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan anak-anak sekalian nanti menjadi seorang wartawan atau koresponden yang handal, seperti di televisi itu ya, atau mungkin wartawan suara kabar, majalah, bayarannya besar ya. Maka itu dari sekarang anak sekalian bisa melatih diri untuk bisa menyampaikan, menginformasikan berbagai peristiwa yang ada di sekitarnya. Setelah kita selesai atau kita menyelesaikan pembelajaran KD 3, maksud saya 4.2, maka ada tagihan ya, ada tagihan yang harus anak sekalian penuhi ya, berupa tugas ya. Tugasnya gampang ya, tidak merepotkan anak sekalian kok. Yaitu lakukan pengamatan atas suatu peristiwa sederhana di sekitarmu. Tentunya di sekitarmu kan ada berbagai peristiwa ya. Setiap harinya ada peristiwa atau suatu keadaan juga boleh ya. Kemudian catat peristiwa-peristiwa tersebut dari awal sampai akhir. Ya, setelah memperoleh data-data dari peristiwa tersebut, susunlah menjadi teks berita dengan memperhatikan struktur teks, urutannya ya, urutan-urutannya. Kemudian isi setiap bagiannya dikembangkan ya, terutama pada body ya, pada isi berita itu yang penting. Dan juga diperhatikan penggunaan bahasanya. Itu tadi anak sekalian tugas ya, tagihan yang harus anak sekalian penuhi ya, yang berkaitan dengan pembelajaran KD 4.2. Kemudian seperti biasa saya berikan contoh ya, contoh peristiwa yang bisa saja dijadikan sebagai sumber berita. Satu misalnya ya, kegiatan Idul Kurban di desaku. Biasa anak sekalian melihat peristiwa itu bisa dibuat laporan. Yang kedua, masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, belajar dari rumah siswa SMP Negeri 1 Ulu Jami. Ya, kamu beritakan saja ya berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan BDR. Yang keempat, kecelakaan kecil menimpa tetanggaku. Mungkin aja ya, yang ya tidak kita harapkan, tapi kenyataannya ada ya.
Kadang ada kecelakaan kecil menimpa tetanggaku, misalnya jatuh dari pohon mangga, atau mungkin jatuh dari sepeda, atau mungkin yang lain ya. Diselamporkan saja dari awal sampai akhir, secara real ya. Yang kelima, desaku terkenal dengan desa konveksi. Ya, ini desa-desa yang banyak konveksinya bisa juga dibuat sebuah laporan sehingga menjadi berita teraktual ya sekarang ini. Kemudian tetanggaku kebakaran rumah. Musibah, kita harapkan tidak terjadi ya. Kemudian 7, hajatan di keluargaku. Sekarang kan masa new era, new normal ya. Tapi sekarang sudah dibuka, bisa mengadakan hajatan di keluargaku asal memenuhi ya protokol kesehatan COVID-19 ya. Yang ke-8, musibah menimpa tetanggaku. Bisa ya. Aja. Atau mungkin anak sekalian bisa punya ya, melihat peristiwa topik-topik lain bisa cari sendiri ya, tidak harus yang dari saya. Demikian tadi anak sekalian, topik ataupun peristiwa yang bisa kita jadikan sebagai sumber berita ya, bisa kita jadikan teks berita. Kemudian aturan dalam pengiriman seperti biasa. Yang pertama, 1, tugas atau pekerjaan ditulis di atas kertas buku maksimal 2 halaman, bukan 2 lembar, 2 halaman ya. Nah, kemudian yang kedua, setiap halaman atau setiap halaman kertas harus ditulis nama, kelas, dan nomor absen dengan jelas, bahkan yang agak lebih besar. Kadang-kadang anak sekalian lupa tidak nulis nomor atau nama di halaman kedua. Ketika dikirimkan fotonya terpisah, wah, saya bingung ya. Yang ketiga, kertas pekerjaan difoto dengan jelas dan dikirim japri paling lambat pukul 11. Tapi ya saya toleransi sampai pukul 13 seperti biasa ya. Kemudian yang keempat, pengiriman tugas ke nomor japri, nomor saya ya. Kemudian yang kelima, pengiriman melebihi batas waktu akan mendapat pengurangan nilai. Kita harapkan semuanya tepat waktu atau bahkan sebelumnya. Ya, itu sehingga nilainya bisa maksimal. Ya, demikian tadi anak sekalian, hari ini proses pembelajaran belajar dari rumah untuk KD 4.2 sudah selesai. Terima kasih atas perhatian anak sekalian. Mudah-mudahan semua bisa dipahami. Jangan lupa jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan. Selamat bekerja. Nah, itu temanmu juga mau kemana ini? Belajar kelompok barangkali ya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.